Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan saya Alvaret Salomo Simanjuntak, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Farmasi. Saya akan mempresentasikan tentang biosintesis senyawa bioaktif dari organisme laut, dari mata kuliah Farmasi Kelautan. Organisme laut atau biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan maupun tumbuhan atau karang. Saya mengambil contoh salah satunya ikan. Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang berasal dari hasil perikanan. Ketersediaan hayati protein dari ikan berkisar 5-15% lebih tinggi dibandingkan dengan sumber protein nabati. Kandungan protein pada ikan berupa asam amino esensial lengkap sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi tubuh manusia. Salah satu asam lemak yang terdapat pada ikan yaitu asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 banyak terkandung pada ikan yang berlemak tinggi, lebih dari 20%. Asam lemak omega 3 bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan terutama pada usia anak-anak. Asam lemak omega 3 banyak terkandung pada ikan laut dibandingkan ikan air tawar. Konsumsi ikan dipercaya mampu melengkapi kebutuhan gizi seperti protein, asam lemak, terutama omega 3, vitamin, dan mineral. Ikan dan produk hasil perikanan mengandung senyawa bioaktif dengan aktivitas antioksidan dan antihipertensi. Berikut adalah sumber senyawa bioaktif omega 3. Sumber asam lemak omega 3 yaitu bisa berasal dari makarel dengan jumlah kandungan omega 3 2,5 gram, herring 1,7 gram, salmon 1,2 gram, Crustaceae atau lobster 0,2 gram, cumi-cumi 0,6 gram, salmon oil 19,9 gram, cod liver oil 18,5 gram, herring oil 11,4 gram. Kemudian lanjut pada organisme laut. Saya memilih ikan salmon karena ikan salmon memiliki kandungan omega yang tinggi. Ikan salmon atau salmo adalah genus ikan dalam famili salmon, Salmonidae, yang mencakup spesies salmon dan trout Eropa. Di antaranya salar salmon, Salmo Atlantik yang cukup dikenal, dan trout coklat Salmo trututa. Klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Salmoniformes, famili Salmonidae, genus Oncorhynchus, spesies Oncorhynchus nerca. Seperti gambar pada di samping sebagai ilustrasi beberapa jenis ikan salmon. Morfologi ikan salmon dapat dilihat berdasarkan ciri yang dimiliki sebagai berikut. Memiliki sirip punggung lunak 10-15 cm, memiliki tulang belakang berkisar 63-72 cm, terdapat bintik hitam besar di bagian belakang dan pada kedua lobus sirip ekor. Bentuk tubuh fusiform agak lateral kompres, bentuk mulut terminal. Ikan ini berwarna kehijauan di bagian belakang, perak di sisi dan putih di perut, bintik oval besar di belakang. Pada jantan menjadi gelap di bagian belakang, berwarna merah dengan bercak hijau kecoklatan di sisinya. Pada betina serupa, namun warnanya kurang jelas. Asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 adalah asam lemak tidak jenuh, ganda yang mempunyai ikatan rangkap banyak. Ikatan rangkap pertama terletak pada atom karbon ketiga dari gugus metil omega. Ikatan rangkap berikutnya terletak pada nomor atom karbon ketiga dari ikatan rangkap sebelumnya. Penamaan asam lemak ada
omega 9, ada omega 6, dan ada omega 3. Biosintesis omega 3. Gugus metil omega 3 adalah gugus terakhir dari rantai asam lemak. Asam lemak otak, yaitu asam lemak esensial serta omega 3, merupakan zat gizi yang harus terpenuhi kebutuhannya. Zat gizi berperan vital dalam proses tumbuh kembang sel-sel neuron otak untuk bekal kecerdasan bayi yang dilahirkan. Asam lemak omega 3 ini turunan dari prekursor pendahulunya, yakni asam lemak esensial, linoleat, dan linolenat. Asam lemak esensial tidak bisa dibentuk dalam tubuh dan harus dipasok langsung dari makanan. Kemudian prekursor itu masuk dalam proses elongate dan desaturasi yang menghasilkan 3 bentuk asam lemak omega 3, yaitu ada ALA, asam alfa-linolenat, ada EPA, eicosapentaenoat, serta DHA, docosahexaenoat. Prekursor untuk EPA dan DHA adalah asam alfa-linolenat, ALA, alpha-linolenic acid, termasuk asam lemak omega 3. Melalui serangkaian elongasi, penambahan jumlah atom C, dan desaturasi pengurangan kejenuhan, ALA diubah menjadi EPA dan EPA dapat diubah menjadi DHA. Hanya saja perubahan ALA menjadi EPA dan DHA berjalan lambat karena enzim-enzim yang terlibat dalam perubahan tersebut juga mengubah asam linoleat atau seri asam lemak omega 6 menjadi asam arakidonat, ARA, suatu asam lemak omega 6. Hanya 5-10% ALA yang diubah menjadi EPA dan hanya 1-5% EPA yang diubah menjadi DHA, dan proses konversi ini dipengaruhi oleh asupan ALA dan asam linoleat dari makanan. Penjelasan di samping bisa diilustrasikan pada gambar di sebelah kanan ini, yang mana ALA sebagai prekursor yang bersumber dari minyak sayuran seperti canola, soybean, nuts, dan walnuts. Ada juga SDA, hasil dari proses desaturase yang bersumber dari ikan, minyak ikan, blackcurrant oil, dan juga minyak sayuran, canola, dan soybean. Kemudian melalui proses elongase dan desaturase sehingga menghasilkan senyawa EPA, dan juga proses berikutnya sehingga menghasilkan senyawa DHA. EPA dan DHA ini bisa bersumber dari ikan, minyak ikan, daging, dan juga telur. Manfaat omega 3. Keuntungan omega 3 yaitu sangat penting bagi kesehatan, bahkan paling penting di antara asam lemak lainnya karena memiliki efek anti peradangan dan anti penggumpalan darah. Juga baik bagi sistem saraf pusat dan otak serta dapat mencegah CVD. Ada jurnal yang mengemukakan asam lemak omega 3 yang paling banyak pada ikan adalah EPA dan DHA. Mengkonsumsi ikan secara teratur dapat mencegah terjadinya CVD. Menurut jurnal INIS tahun 2000, asam lemak tak jenuh omega 3 berperan penting dalam perkembangan morfologis, biokimia, dan molekuler dari otak dan organ lainnya. Beberapa manfaat lain dari omega 3 yaitu membantu fungsi sel dan memperlancar kerja membran sel dan mengatur struktur sel. Asam lemak omega 3 berperan juga dalam mengatur sistem saraf, tekanan darah, laju kadar glukosa dalam darah, dan proses inflamasi. Berikut saya mengambil contoh yang ada dari Google, yang mana ada produk yang memiliki khasiat omega 3, yaitu Golden Beer Salmon omega 3,
yang merupakan suplemen makanan yang mengandung minyak salmon, DHA, EPA, dan vitamin E. Kandungan pada produk ini digunakan untuk membantu dan menjaga dan memelihara kesehatan tubuh, melancarkan sirkulasi darah, dan kandungan DHA, EPH mampu meningkatkan fungsi otak. Indikasi umum, mengkonsumsi vitamin ini dapat menjaga kesehatan mata secara menyeluruh, mengoptimalkan fungsi retina yang bermanfaat untuk penglihatan, membantu dan meringankan inflamasi atau peradangan, mencegah bronkitis dan emfisema. Produknya ada seperti gambar yang ada di samping. Kemudian inilah jurnal-jurnal yang saya dapat sebagai referensi. Sekian hasil dari presentasi saya. Terima kasih.